Pemirsa, Polda Bali mengamankan satu WNA berkewarganegaraan Perancis karena mencuri sepeda motor. Pelaku berdalih di negaranya adalah hal wajar jika barang yang ditinggal dalam kondisi tanpa pengaman diambil atau digunakan oleh orang lain. Polda Bali mengungkap 115 kasus kejahatan selama masa Operasi Sikat Agung 2024. Operasi yang digelar sejak 25 April hingga 10 Mei 2024 berhasil meringkus 136 tersangka. Salah satu di antaranya merupakan warga negara Prancis yang terlibat kasus pencurian motor di Desa Jungut, Batu Nusa Penida, Klungkung, Bali. Pelaku 22 tahun tengah berlibur di Bali dan mencuri satu unit sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih menyangkut di kendaraan. Tersangka berdalih di negaranya properti yang ditinggal begitu saja di area publik tanpa pengamanan dianggap tak bertuan dan boleh digunakan. Namun demikian pihak penyidik tetap memproses kasus ini karena tersangka berupaya merubah tampilan serta mengganti plat nomor kendaraan. Pernyataan yang bersangkutan bahwa ketika dia melihat benda itu dianggap itu bukan properti orang itu lagi. Nah, yang membuat kami punya keyakinan tetap untuk melakukan penindakan adalah ada semacam keinginan untuk merubah bentuk atau menghilangkan identitas kendaraan itu. Makanya perkaranya ya kita lanjut saja. Dari Operasi Sikat Agung 2024, Polda Bali berhasil mengungkap 70 kasus target operasi dengan 75 tersangka. Serta kasus bukan target operasi sebanyak 45 kasus dengan 61 tersangka. Pemirsa, sekelompok debt collector nekat menghentikan kendaraan wisatawan yang tengah berlibur di Yogyakarta. Aksi penghentian paksa kendaraan oleh debt collector ini sempat direkam pemilik kendaraan dan kemudian viral di media sosial. Juga di Jember ini. Kenapa di Jember? Ini Baru beli. Baru bayar 2 kali, sudah telat 3 tahun. Seperti inilah kepanikan sejumlah penumpang yang merupakan wisatawan yang kendaraannya dihentikan dan akan ditarik paksa oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector yang terjadi di kota Yogyakarta. bawakan ke sini. Rekaman video penghentian paksa kendaraan wisatawan asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini kemudian diunggah dan viral di media sosial. Terlebih, pemilik kendaraan juga mengaku merasa tidak ada tunggakan dan memiliki surat lengkap kendaraan yang dinaiki. Wisatawan pemilik kendaraan pemilik mobil kemudian melaporkan ke Ditlantas Polda DIY untuk memastikan surat kendaraan yang juga dibawa pihak debt collector. Setelah terjadi cekcok mulut, ternyata ada 2 BPKB. Akhirnya mereka konfirmasi ke pihak finance yang memberikan kuasa, dan ternyata dari pihak finance sana juga sudah dimintai keterangan oleh Ditlantas Polda Jatim. Usai diunggah dan viral di media sosial, kelompok penagih hutang akhirnya mengakui dan meminta maaf atas kesalahan prosedur untuk menarik kendaraan di tengah jalan. Atas nama pribadi dan mewakili teman-teman semua, memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Yogyakarta, terlebih untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami minta maaf dan ke keluarga pada pihak yang pembawa unit. Kami berharap kami lebih profesional ke depannya. Cukup, terima kasih banyak. Sementara itu, Probo Satrio juga menyatakan kasus adanya surat kendaraan BPKB ganda yang berasal dari Jawa Timur kini tengah diselidiki lebih dalam oleh Ditlantas Polda Jatim. Sebuah resepsi pernikahan bak anak sultan di Bangkalan, Madura viral di media sosial. Selain diberi uang dolar berbentuk karangan bunga, mereka juga dikalungi untayan pecahan uang kertas. Inilah suasana sebuah resepsi pernikahan di Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah undangan nampak membawa mata uang dolar yang sudah dikemas berbentuk karangan bunga khusus untuk pengantin di pelaminan. Nampak pula sebagian besar undangan yang hadir satu persatu secara bergantian memberi
saweran uang yang sudah dibentuk seperti kalung. Uang kertas dolar dan rupiah ini mereka kalungkan ke pasangan pengantin hingga menutupi hampir sekujur tubuh mereka. Tentu saja tradisi saweran untuk pengantin yang tidak biasa ini pun viral di media sosial setelah banyak undangan mengabadikan momen ini dan menyebarkannya ke berbagai platform media sosial. Warga Dusun Pocogen, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini mengatakan mereka tak menyangka momen resepsi pernikahan mereka menjadi viral dan mendapat beragam komentar netizen. Sudah tradisi, terus tahu juga kalau di sini. Itu yang ngasih uang dari tamu apa dari keluarga atau memang dari undangan semua? Ada yang dari keluarga, ada yang dari tamu, ada yang dari undangan. Rasanya awalnya senang Mas ya, terus setelah tambah banyak gitu, kok makin berat gitu, susah bukanya juga. Dikalungin macam-macam berarti ya? Ya, macam. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang sedang menikah, dengan harapan pasangan pengantin akan berbahagia dan dilimpahi berkah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat viral di media sosial. Ya tapi masa 150? Tanya supir bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak. Ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanya. Dikutip dari akun Instagram, romansa sopir truk aksi nekat parkir liar menjadi... Bapak buka di Google aja Pak begitu. Ini parkir liar Pak. Saya malas berdebat untuk Bapak, nggak ada gunanya. Ini pengacara Pak. Nggak ada manfaatnya kalau berdebat ini berdebat. Lepas. Bapak ini wartawan dia pengacara. Lebih tahu hukum. Apa hukumnya? Hukum tuh ada perdanya, ada undang-undangnya mana? Coba tunjuk. Belum ada Pak, nempatin. Nah, buat parkiran bis Pak. Harus kali ini memang tapi masa 150 sih itu dong Pak. Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150 Boleh sih. tanya supir bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus. Terus tadi ke Monas juga dimintain 100.000. Terus yang pas kesini kan mau sholat sebentar kan, dimintain 50.000. Terus saya debat lah kan sama yang kan parkir pakai baju luar kan, kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 sama supirnya kan. Saya bilang sini ngomong sama saya gituin kan. Dikasih karcis nggak Bu? Enggak. Marak aksi balap liar di malam hari, aparat kepolisian dari Resmob Polsek Penakukang melakukan pencegahan aksi balap liar. Belasan pemuda yang umumnya masih pelajar berhasil ditangkap. Maraknya aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar membuat aparat kepolisian dari Resmob Polsek Penakukang melakukan patroli ke tempat para pelaku berkumpul. Saat diamankan, belasan pemuda yang umumnya masih pelajar diketahui hendak menyaksikan aksi balap liar. Mereka pun mengakui kerap memasang taruhan saat menyaksikan balap liar. Selanjutnya, belasan pemuda ini digiring ke Mapolsek Penakukang untuk diberi pembinaan. Sementara 9 unit sepeda motor akan diserahkan ke Satlantas untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Anak muda ini, remaja ini beralasan bahwa mereka akan melakukan kegiatan menonton balap liar. Namun setelah kita lakukan penyelidikan lagi lebih mendalam, ada indikasi bahwa adik-adik kita itu akan ikut melakukan balap liar. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama di malam hari, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.